Bersama Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut akan pindah parpol dari PDIP ke Partai Golkar. Apa implikasinya bagi langkah Gibran dan situasi jelang Pilpres? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Vera. Oke, Mas Hanta, Gibran malam ini akan hadir dalam puncak HUT Golkar. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Gibran sudah dikuningkan atau digolkarkan. Apakah nanti malam ini Gibran akan resmi berjaket kuning, artinya sudah tidak ditutup-tutupi lagi, Mas Hanta? Ya, kalau dari tendensinya cukup kuat ya ketika jalan atau jalur Gibran menjadi cawapres itu berawal dari Golkar memang pada saat itu baru ke pertemuan para ketua umum lainnya. Jadi memang arahnya sangat jelas ke Golkar. Tinggal bagaimana apakah akan betul-betul menjadi kader Golkar pada saat masa kampanye atau setelah Pilpres seandainya mereka menangkan pertarungan. Jadi kalau Vera dilihat secara peta elektoral, ada tiga pihak ini yang diuntungkan, yang dirugikan. Dari sisi Partai Golkar tentu adalah partai yang paling diuntungkan kalau Gibran masuk ke Partai Golkar. Yang dirugikan adalah mitra koalisi lainnya, terutama Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sementara efek atau dampak kepada Gibran saya kira tidak memberikan dampak positif maupun negatif, karena Pilpres memiliki logika elektoral tersendiri. Kenapa saya katakan yang mendapatkan keuntungan paling besar Golkar? Karena kita tahu Partai Golkar ini kan secara taktik politik mereka belum mendapatkan berkah elektoral berupa kotel efek atau efek ekor jas. Dan di survei kami tarik Poltreking Indonesia, Golkar itu sudah mepet, tadinya memang 3 besar di parlemen, tapi sekarang cenderung menjadi nomor 5 meskipun masih di margin error bersama PKB dan Partai Nasdem. Kita tahu bahwa Partai PDI Perjuangan itu sudah punya Ganjar, kemudian Gerindra sudah punya Prabowo, Nasdem ada Anies Baswedan dan terasosiasi, kemudian PKB ada Muhaimin Iskandar. Golkar tidak ada praksis, maka Golkar membutuhkan figur seperti Gibran. Nah, kalau misalnya Gibran masuk, Mas Gibran menjadi kader Golkar, maka Mas Gibran akan menjadi faktor pengatrol elektabilitas atau mendongkrak elektabilitas atau menjadi istilah saya penyelamat elektabilitas Partai Golkar di pemilu 2024. Jadi yang paling diuntungkan adalah Partai Golkar. Tapi di sisi yang lain, ini yang menjadi dilema, dinamikanya apakah akan masuk menjadi kader Golkar atau tidak, pasti ada keberatan dari PAN dan mungkin Gerindra tidak, terutama dari PAN dan Demokrat. Kita tahu PAN gagal mengantarkan Erick Thohir menjadi cawapres. Kemudian Partai Demokrat juga gagal mengantarkan AHY menjadi cawapres. Lalu tiba-tiba ada Gibran menjadi cawapres di koalisi mereka. Ini kan sangat dirugikan, dan kita tahu dalam koalisi mereka berkoalisi dalam Pilpres tapi sekaligus berkompetisi di dalam Pileg. Dua-duanya semuanya berebut kotel efek. Nah, kalau ini terjadi Gibran masuk ke Golkar, Golkar yang diuntungkan, yang akan buntung secara elektoral adalah PAN dan Partai Demokrat. Apa implikasi politiknya? Bisa jadi mengganggu soliditas koalisi. Kalau soliditas koalisi terganggu, maka akan mengganggu mesin kerjanya mesin elektoral atau mesin-mesin politik pendukung pemenangan ini. Itu yang saya kira yang akan dipertimbangkan. Mungkin dari Mas Hanta, jadi dengan kata lain, ketika Golkar yang paling diuntungkan dalam hal ini karena mendapatkan kotel efek, lalu untuk PAN dan partai lainnya ada PBB di sana begitu ya. Apakah tadi mengganggu soliditas, artinya bisa jadi ini akan keluar dari Koalisi Indonesia Maju? Itu mungkin paling ekstrimnya, meskipun mereka tidak punya pilihan yang banyak juga untuk bergeser ke koalisi yang lain, belum tentu juga. Tapi bisa jadi itu yang paling ekstrim, kekecewaan. Kalaupun tidak berpindah, ketika ada kekecewaan yang tinggi dari partai, kemudian mesin politiknya tidak bergerak, itu juga merugikan pasangan ini. Sehingga ini yang saya kira dipertimbangkan. Bisa jadi jalan tengah yang diperlukan, yang dicari titik tengahnya oleh terutama seperti Demokrat dan Partai Amanat Nasional, harusnya Gibran non-partai, tidak menjadi milik salah satu partai. Kalau sekiranya diproyeksikan menang, barulah beda seperti Pak Yusuf Kala, bahkan belakangan bisa menjadi ketua umum Golkar saat itu, meskipun beliau adalah kader Golkar. Jadi saya kira memang dirugikan dua partai itu. Tetapi ada dua hal ya, fase Vera. Satu dari secara elektoral menjelang pemilu soal memenangkan taktik politik pemenangan yang kita bahas. Tapi ada yang diuntungkan Gibran terutama kalau misalnya dalam sisi proyeksi pemerintahan. Kalau misalnya bisa memenangkan pertarungan, kita pengandaian saja. Mengapa dia
opsinya ke Golkar. Pertama, Golkar ini kan memang partai yang relatif seksi, nomor 3 di parlemen saat ini, dan paling dekat dengan Pak Jokowi yang sedang berkuasa. Golkar ini kan partai yang paling dekat dengan kekuasaan, yang relatif paling bisa dikendalikan, tanda petik ya, oleh kekuasaan, oleh siapapun penguasa politik yang sedang berkuasa. Jadi kira-kira Selipi itu, kantor DPP Partai Golkar, itu bisa digerakkan dari Medan Merdeka, dari Istana Presiden biasanya. Bagaimana dinamika Munas dan seterusnya. Sehingga pilihan ke Golkar itu untuk mengamankan pemerintahan, sisa pemerintahan Pak Jokowi 1 tahun terakhir, dan mengamankan pemerintahan ke depan misalnya mereka menang, itu pilihannya memang ke Golkar. Itu satu. Yang kedua, saya kira ada dari sisi ini ya, di Golkar ini tidak ada pemilik saham mayoritasnya secara politik. Sehingga masih mungkin bisa bertarung di Partai Golkar kalau misalnya menang, ini misal saja, Gibran menang, itu bisa bertarung mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar ke depan, itu terbuka ketimbang ke partai-partai lain. Selain memang Golkar seksi ya, partainya, bobot politiknya, posturnya lumayan di perhitungan. Dan terakhir yang ketiga, saya kira misalnya Gibran, saya mengandaikan lagi, ini hitung-hitungan dari sisi Mas Gibran menurut saya, kalau misalnya menjadi cawapres lalu terpilih, dia perlu kaki-kaki politik untuk mengimbangi kekuatan Prabowo yang memiliki Gerindra dan yang lainnya. Karena itulah Golkar diperlukan untuk besar tanda petik di pemilu 2004, kemudian mendapatkan suara signifikan di parlemen untuk mengimbangi kekuatan Prabowo sebagai capres dan kekuatan partai-partai lainnya, misalnya partai lain yang juga akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Kita mengandaikan pasangan ini misalnya memenangkan pertarungan. Vera, begitu. Oke, Mas Hanta, kalau tadi alasan yang Mas Hanta katakan karena paling dekat Golkar ini dengan Jokowi, tidak ada suara mayoritas di sana. Tapi bagaimana dengan kartu truf yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang mengatakan bahwa parpol-parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu dipegang kartu trufnya sehingga mau tidak mau mendukung Gibran. Apakah Golkar ini yang kartu trufnya paling besar dipegang gitu sehingga mau tidak mau Gibran akhirnya juga menjadi kader Golkar? Di politik kan biasanya untuk mengambil dukungan politik itu dikonversi dalam beberapa hal, paling tidak 3, yaitu ada istilah stick and carrot. Jadi kalau misalnya ada diiming-imingkan dan ditukarkan dengan kekuasaan bisa jadi sebagai negosiasi politiknya, tapi juga bagian dari legal protection juga bisa, kemudian mendapatkan ekonomi politik juga bisa. Jadi memang ada 2 hal itu ya, dukungan-dukungan politik itu ada yang memang diberikan semacam kesepakatan politik, kemudian itu ada barter politik lah kira-kira dalam realitas politik sesungguhnya secara kekuasaan. Tapi yang kedua seperti Vera katakan tadi, itu ada potensi juga tidak ada potensi sehingga tersandera secara politik juga tidak ada pilihan. Dalam bahasa saya di awal tadi, Golkar adalah partai yang relatif paling muda. Nah, ini yang sebenarnya sama dikendalikan secara politik oleh secara kekuasaan. Karena apa? Karena tadi itu beberapa posisi yang tidak ada pemilik saham politik yang kuat di sana. Kemudian juga ada tadi yang seperti kita katakan mungkin ada terkait dengan tersandera secara politik bisa jadi potensinya. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi memang nyaman dengan Golkar. Sejak awal ya, tidak hanya hari ini, tapi 5 tahun yang lalu kita sering membahas ini. Saya kira kelihatan Pak Jokowi relatif lebih nyaman ketika berada di rumah Golkar ketimbang di partainya sendiri PDI Perjuangan. Jadi multifaktor yang saya katakan tadi itu, opsi Mas Gibran memilih Golkar itu adalah opsi yang paling realistis dari berbagai macam aspek. Tetapi yang diuntungkan oleh Mas Gibran kalau sekiranya dari sisi proyeksi pemerintahan, kalau dia memenangkan pertarungan. Tapi dari sisi sekarang tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk memenangkan pertarungan. Yang paling diuntungkan di masa kampanye ini, di masa elektoral ini adalah Golkar. Dan yang paling dirugikan adalah PAN dan Partai Demokrat. Kira-kira itu. Ada simbiosis politik mutualisme yang diuntungkan terutama oleh Gibran, tapi komersialisme tidak diuntungkan dan tidak dirugikan relasinya dari sisi Gibran, tapi juga ada parasitisme yang dirugikan dari sisi mitra koalisi lainnya seperti PAN, Demokrat, PBB dan lain sebagainya. Tetap itu saja Golkar paling diuntungkan. Yang harus dipikirkan. Kalau saya cenderung harusnya non partai lebih baik. Harusnya independen gitu ya. Partai. Walaupun Golkar banyak diuntungkan, tapi di sisi lain juga mungkin kartu truf itu dipegang paling besar. Nah, tapi Mas Hanta,
Apakah pindahnya Gibran ini akan berdampak juga pada dukungan dari para relawan Gibran, jadi juga akan bergeser nanti kepada Golkar begitu. Nah, termasuk juga saya ingin mengaitkan bahwa pertemuan hari ini atau dipanggilnya Bobi Nasution ke DPP PDIP. Apakah ini menandakan ataupun sinyal bahwa seluruh keluarga Jokowi akan keluar dari PDIP dan bisa sajakah mungkin Bobi Nasution juga akan menyusul ke Golkar? Iya, yang pertama memang jawaban saya pertanyaan pertama dari Vera tadi, kita tahu Mas Gibran akan menjadi faktor pengepul suara, penggerek bagi partai Golkar. Dan itu yang dikejar Golkar saya kira. Ini akan mendapatkan dampak yang luar biasa bagi Golkar. Setelah ada 4 capres ya, Pak Mahfud yang tidak terasosiasi, 4 lainnya itu sudah terasosiasi semua, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PD Perjuangan. Nah, kalau Gibran misalnya dapat ke Golkar, itu Golkar akan dapat betul itu. Ini yang akan diuntungkan oleh Golkar seperti saya katakan tadi. Dan yang ini yang akan sangat mengkhawatirkan secara pemilu legislatif adalah mitra koalisi lainnya seperti PAN dan Demokrat. Yang kedua, ini juga bisa betul kelihatan ya relasi politik atau hubungan politik semakin ketegangan ya, kontraksi politik, hubungannya semakin tidak harmonisnya hubungan Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, kemudian keluarga Pak Jokowi kelihatan sudah semakin berjauhan dengan PD Perjuangan, termasuk ada dipanggilnya Mas Bobi, ya saya kira pasti memiliki implikasi, tapi dari sisinya ada 2-3 hal mungkin ya secara netral kita akan melihat bahwa keluarga Jokowi bukan keluarga PD Perjuangan lagi dan persepsi publik bahwa keluarga Pak Jokowi itu sudah tersebar di berbagai macam partai. Ada PSI sebelumnya Kaisang, kemudian sekarang ada kecenderungan meskipun belum tentu Gibran ke Golkar, tidak tahu Mas Bobi ikut ke Golkar atau ke partai lain, itu satu. Yang kedua, secara negatif ada dampak negatif terkait dengan isu politik dinasti misalnya. Tapi ada hal yang positif yang didapatkan oleh Pak Jokowi. Jangkar politik, kaki-kaki politik Pak Jokowi semakin banyak. Sehingga kaki politik semakin luas, maka cengkraman atau pengaruh politiknya ke partai-partai relatif makin kuat. Jadi itu kira-kira analisanya, Vera. Baik, bisa saja isu dinasti politik masih menyandra Gibran begitu ya. Tapi kita tunggu bagaimana nanti malam, apakah benar bahwa Gibran akan menggunakan jaket kuning atau dikuningkan menjadi kader Golkar. Terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Metro. Sama-sama, Vera. Terima kasih.